warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 5. Hari ini kalian belajar materi matematika tentang penjumlahan dan pengurangan berbagai jenis pecahan. Perlu kalian ingat bahwa jenis-jenis pecahan ada 4. Di antaranya 1. Pecahan biasa. Pecahan biasa terbagi atas 2 bagian. Ada pecahan biasa murni dan pecahan biasa tidak murni. Pecahan biasa murni contohnya 1/2, 3/4, 5/6, dan seterusnya. Sedangkan pecahan biasa tidak murni contohnya 8/7, 2/1, 6/5, dan seterusnya. Jadi, bisa disimpulkan perbedaan antara pecahan biasa murni dan pecahan biasa tidak murni adalah terletak pada nilai pembilang. Jika nilai pembilangnya itu lebih kecil daripada nilai penyebut, maka dinyatakan pecahan tersebut adalah pecahan biasa murni. Namun jika nilai pembilang lebih besar daripada nilai penyebut, maka dikatakan pecahan tersebut adalah pecahan biasa tidak murni. Yang kedua adalah contoh pecahan desimal. Di antaranya 2,5, 0,2, 3,02, dan seterusnya. 3. Pecahan campuran. Contoh 1, 1/2, 2, 3/4, 5, 1/8, dan seterusnya. Penulisan pecahan campuran yaitu bilangan bulat berada di antara pecahan tersebut. Jadi, bilangan bulat tidak setara dengan pembilang. 4. Pecahan persen. Persen artinya per 100. Contoh 5/100 bisa ditulis 5%, 50/100 bisa ditulis 50%, dan seterusnya. Ayo kita sepakati. Pecahan biasa kita singkat PB. Pecahan desimal kita singkat PD. Pecahan campuran kita singkat PC. Dan pecahan persen kita singkat PP. Nah, anak-anak, sekarang kalian berlatih mengerjakan satu buah soal dengan menjadikannya ke beberapa jenis pecahan. Perhatikan contoh soal tersebut. 1. 5% ditambah 1/3/4 dikurangi 1/2 sama dengan berapa ya? Mari kita pelajari bersama. Poin pertama, yang ini 5/100 ditambah 7/4 dikurangi 3/2. Kita cari KPK-nya. Benar ya, 100 ya. Nah, setelah itu kita hitung 100 dibagi 100 kali 5 sama dengan 5. Atau bisa dengan cara 100 ke 100 dikali 1, maka pembilang juga dikali 1. Dan seterusnya hingga memperoleh hasil 180/100 dikurangi 150/100 sama dengan 30/100. Mengapa saya bagi dengan 10? Karena ini disederhanakan. Jadi 30/100 disederhanakan dengan dibagi dengan bilangan yang sama. Hasilnya adalah 3/10. Perlu diingat, jika kalian menyederhanakan suatu pecahan, maka pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, dari pengerjaan pertama, maka bisa diketahui hasilnya adalah pecahan biasa. Benar kan anak-anak? Kita lanjutkan ke pecahan desimal.
Nah, dari soal tersebut, hasilnya bisa kita ketahui bahwa 5% ditambah 1/3/4 dikurangi 1/2 hasilnya adalah 3/10. Maka hasil desimalnya adalah 0,3. Nah, kita bisa temukan pecahan desimal di soal ini. Selanjutnya, pecahan campuran. Kita lihat, hasilnya adalah 3/10 ya tadi. Nah, pecahan campuran bisa terjadi apabila nilai pembilang lebih besar daripada nilai penyebut. Jadi, dalam soal ini kita tidak temukan pecahan campuran, maka bisa kita tulis tidak ada. Terakhir adalah pecahan persen. Baik, hasil akhirnya tadi kita temukan 3/10 ya anak-anak. Nah, 3/10 kita jadikan ke pecahan persen. Inti dari pecahan persen, penyebut harus per 100. Ingat ya, persen penyebut harus per 100. Maka 10 saya kalikan 10 agar penyebutnya bisa jadi 100. Jika penyebut dikali 10, maka pembilang juga dikali 10. 3 kali 10 sama dengan 30. Jadilah 30%. Dalam soal ini kita bisa temukan pecahan persen. Atau jika kalian sudah mengetahui hasil awal dari pecahan biasa tadi adalah 30/100, kalian bisa langsung catat di sini 30/100, maka hasilnya 30%. Bagaimana anak-anak? Sangat mudah bukan? Contoh pengerjaan soal pecahan seperti ini tujuannya adalah untuk melatih kalian bahwa dalam satu soal pecahan itu bisa dikerjakan dengan beberapa jenis pecahan, diantaranya bisa dijadikan ke pecahan biasa, pecahan desimal, pecahan campuran, dan pecahan persen. Namun nanti jika kalian menemui soal juga tergantung pada perintah soal itu. Jika soal tersebut kalian diminta untuk menjadikan kepecahan biasa, ya jadikan kepecahan biasa. Kalau diminta untuk mengubah kepecahan atau hasilnya diminta untuk menjadikan kepecahan desimal, ya jadikan pecahan desimal. Tergantung nanti bagaimana perintah dari soal. Maka dari itu, perintah soal sangat penting kalian pahami.